Ini di sekolah kami seperti model penyusunan model ajar berbasis digital. Ini menggunakan Gemini, ini sangat membantu guru-guru kami dalam menyusun model ajar secara mandiri. Itu juga dengan penyusunan modul 5 juga kami selain melibatkan orang tua dan siswa, tentunya kami menyusun modul ajar ini juga menggunakan berbasis digital. Nah, alhamdulillah sekali dengan kedatangan Bu Nani ini kami sangat terbantu dengan beliau, dan beliau begitu sabar dalam mendampingi kami sebagai sekolah penggerak yang mungkin juga belajar dari sekian ribu sekolah penggerak. Mungkin sekolah penggerak kami tidaklah terlalu majunya itu lambat-lambat saja. Nah, alhamdulillah dengan kedatangan beliau lambat laun sekolah kami menuju yang mungkin lebih baik dari yang tahun-tahun sebelumnya, Ibu. Oke. Baik, luar biasa Nur Farida. Ibu, yang penting mulai dulu ya Bu ya. Kalau nggak mencoba kita nggak tahu di mana kendalanya, kemudian apa yang bisa kita tingkatkan gitu ya Bu. Ya, betul sekali Bu. Jadi perlu adanya refleksi lah kita terhadap program-program yang telah kita laksanakan. Apakah sudah lebih baik, atau kalau sudah baik kan kita perlu peningkatan, yang belum apalagi perlu peningkatan. Baik. Bu Nani bagaimana? Oke. Sudah bisa Ibu? Suara Ulun sudah bisa terdengar jelas? Sudah Ibu. Oke. Baik. Terima kasih Ibu Farida yang telah berbagi dan menyampaikan testimoninya hari ini. Tadi sudah disampaikan Ibu Farida bahwa sekolah penggerak yang dilaksanakan SMN 1 Juwai, berbagai macam program yang sudah dilakukan seperti penyusunan KOSP yang melibatkan orang tua, komite, siswa, dan mendengarkan aspirasi-aspirasi dari semua yang hadir, dan banyak lagi yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu Farida. Nah, di sini Ulun hendak berbagi terkait bagaimana pendampingan Ulun sebagai pengawas sekolah di SMN 1 Juwai. Nah, Ulun ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa Ulun ini mendampingi 8 sekolah di Kabupaten Tabalong, kemudian di HSU, kemudian di Balangan, dan di Balangan itu ada di SMN 1 Juwai. Kenapa Ulun memilih praktik baik ini di SMN 1 Juwai? Karena SMN 1 Juwai ini menurut pemetaan Ulun adalah sekolah yang prioritas utama yang harus Ulun dampingi. Jadi sebenarnya juga sekolah itu berdiferensiasi teman-teman. Tidak bisa kita menyamaratakan antara sekolah A dengan B, dan pendampingannya pun juga akan berbeda-beda. Jadi kenapa Ulun memilih satu saja sebagai praktik baik, supaya fokus untuk pendampingannya seperti apa. Hari ini Ulun akan berbagi dengan judul optimalisasi pakar dengan repil untuk meningkatkan kinerja guru. Nah, tak kenal maka tak sayang. Mungkin kalau untuk SMA sudah kenal Ulun. Nah, untuk Bapak Ibu yang dari SD, SMP, TK ini mungkin belum kenal, jadi izinkan Ulun mengenalkan diri. Ulun adalah sebelumnya 2009 sampai 2023 itu guru SMN 1 Kelua. Kemudian 2023, 1 tahun yang lalu baru diangkat menjadi pengawas sekolah. Jadi apa yang Ulun tuangkan di sini tentulah sangat masih minim keahlian dalam pendampingan sekolah. Jadi hanya pengalaman 1 tahun ini Ulun sampaikan dalam berbagi praktek baik. Kemudian 2021 Ulun adalah guru penggerak angkatan 1, 2022 menjadi fasilitator Festival Literasi Guru Penggerak, 2023 menjadi pengajar praktik guru penggerak,
2023 itu kemarin juga lulus, alhamdulillah narasumber berbagi praktik baik di PMM. Kemudian 2024 sampai dengan sekarang itu pengajar praktik guru penggerak angkatan 10. Yang pernah saya dapatkan itu juara 3 berprestasi Kabupaten Tabalong, kemudian juara 1 Olimpiade Guru Nasional UGN itu mapel ekonomi. Mungkin itu sekilas. Baik Bapak Ibu, ini terkait dengan praktik baik ulun, yaitu optimalisasi pakar dengan repil untuk meningkatkan kinerja guru. Bahkan tadi pagi ada yang bertanya, apa Bu kepanjangan dari pakar? Apa Bu kepanjangan dari repil? Nah, kata ulun kalau mau tahu, Bu Nani, mohon izin. ya. Kenapa Bu? Slide-nya belum tampak Ibu. Oh belum? Apa Oke, di tempat? sebentar. Kita di tempat teman-teman guru yang lain, Bu Norpadila apakah tampak di slide-nya? Sama belum muncul. Oh belum muncul, sebentar Belum ya Bapak. Kak? Oke, Belum muncul Bu Nani. baik, sebentar Pak. Bu Amalia Jaina bisa menampilkan Microsoft-nya aja. Mau ngirim di WA, ngelak juga Bu. Oh iya. Oke. Oke. Bu Amalia lagi nge-share Microsoft. Oke. Ulun sudah coba Bu, sudah bisa muncul? Bu Amalia? Belum ada Bu. Oke. Belum kelihatan. Berarti belum bisa muncul. Padahal sudah share screen. Atau share ke tempat saya Bu. Ini masalahnya nge-lag di WA-nya Bu, ngirim PPT-nya. Ini. Nggak apa-apa, Word aja Bu Amalia. Microsoft Word-nya aja. Sudah bisa Bu Amalia?
Oke. Halo Bu Amalia. Nggih. Ibu, Sudah sama ngelek kah Bu? halo Ibu, nggih. Nggih. Bisa di-sharekan yang hotnya aja enggak apa-apa Bu. Yang mana Bu? Microsoft Word yang naskahnya. Ya, yang kemarin yang Ibu share ke ulun. Nggih. Ya. Oh, nggih, baik. Baik. Sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu, PPT-nya tidak bisa ditampilkan, jadi kita pakai naskah saja. Nggih. Oke. Nggih, Bu. Ya, Silakan. siap. Sudah ditampilkan kah Bu? Oke. Mulai atas Bu. Oke. Ulun pakai HP. Ke atas Bu. Oke. Baik Bapak Ibu, ini adalah praktik baik saya yang judulnya dioptimalisasi pakar dengan repil untuk meningkatkan kinerja guru, di mana pakar itu adalah P-nya pendampingan, A-nya peningkatan, K-nya kualitas, R-nya pembelajaran. Kemudian repilnya adalah refleksi, P-nya itu perencanaan, I-nya implementasi, dan L-nya adalah evaluasi. Lanjut ke bawah Bu. Nah, di sini Bapak Ibu yang melatar belakangi saya dalam menyusun praktik baik ini, yang pertama adalah terbitnya Perdirjen 4831 terkait tentang peran pengawas yang asalnya adalah sebelumnya adalah pengendali, sekarang menjadi pendamping. Jadi kalau pendamping itu menjadi temannya kepala sekolah lah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua adalah karena adanya rapot pendidikan, yang dimana rapot pendidikan itu harusnya bagus, hijau semua, dalam artian di sini literasi anak baik, numerasi anak baik, karakter anak baik, kualitas pembelajaran anak baik, dan seterusnya. Namun di sini dari rapot pendidikan juga perlu adanya peningkatan di SMAN 1 Juwai. Kemudian yang ketiga adalah karena adanya Perdirjen tentang pengelolaan kinerja kepala sekolah dan guru, maka perlunya pendampingan terkait pendampingan terkait pengelolaan kinerja. Jadi di sini atas dasar 3 ini yang melatar belakangi menjadi praktik baik saya. Jadi yang pertama adalah tadi karena berubahnya peran pengawas, jadi yang asalnya pengendali menjadi pendamping, kemudian rapot pendidikan yang harusnya menjadi
tolak ukur bahwa pembelajaran itu berpusat kepada murid, dan yang ketiga adalah peningkatan kompetensi dan kinerja guru yang terlihat itu yang difasilitasi oleh pemerintah lewat PMM. Maka dari itu diperlukanlah pendampingan yang betul-betul sehingga semua apapun yang dilakukan oleh sekolah itu bisa berdampak kepada siswa. Baik, nah sementara di SMN 1 Jua itu menurut pemetaan dengan kepala sekolah di awal tahun kemarin, bahwasanya yang pertama adalah dari rapot pendidikan itu perlu adanya peningkatan, yang kedua adalah kualitas pembelajaran di rapot pendidikan itu masih perlu ditingkatkan, numerasi, literasi, dan karakter. Nah, itulah situasi yang melatar belakangi. Kemudian tantangannya adalah bagaimana di sini pendamping atau pengawas dalam meningkatkan literasi Bapak Ibu guru terkait regulasi kurikulum merdeka. Karena hal ini SMN 1 Jua sudah tahun ketiga melaksanakan kurikulum merdeka, namun masih perlu adanya peningkatan. Kemudian lagi yang kedua, bagaimana meningkatkan pemahaman guru terkait CP, TP, ATP, dan modul ajar serta asesmen. Yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan kompetensi guru dalam membuat modul ajar. Yang keempat adalah bagaimana mengimplementasikan modul ajar yang sudah dibuat oleh guru itu sendiri dalam praktik kinerja. Artinya di sini kami dampingi Bapak Ibu guru mulai dari menyusun CP, TP, ke ATP, kemudian membuat modul ajar sendiri dan asesmen. Kemudian lagi bagaimana guru itu bisa mengimplementasikannya di dalam kelas masing-masing, serta bagaimana pembiasaan guru untuk melakukan refleksi. Baik, selanjutnya Ibu Amalia. Nah, maka dari itu saya sebagai pengawas melakukan pendampingan, yaitu melakukan aksinya. Yang pertama adalah saya harus menentukan strategi dan metodenya terkait dengan peran pengawas. Maka di sini saya melakukan metode training, kemudian mentoring, kemudian coaching dan facilitating. Oke, lanjut Bu. Lanjut. Oke. Nah, kemudian tahapan-tahapan yang saya gunakan itu dengan model repil. Repil itu yang pertama adalah R-nya itu adalah refleksi. Nah, kebetulan SMN 1 Jua ini adalah sekolah penggerak angkatan 3, di mana di dalam sekolah penggerak itu ada yang namanya PMO atau program manajemen office level sekolah. Maka ketika itu kami bersama-sama Ibu Farida melakukan refleksi bersama dengan Bapak Ibu guru, apalagi nih yang perlu ditingkatkan, hal apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan akhirnya di sana Bapak Ibu guru satu persatu menyampaikan masalahnya, kendalanya, tantangannya di dalam kelasnya masing-masing. Dan akhirnya dibuat kesepakatan kita sama-sama pengen praktik pembuatan modul ajar sendiri. Nah, itu hasil dari refleksi pada tanggal 26 Agustus itu kalau tidak salah Ibu. Kemudian lanjut lagi, tahap berikutnya adalah setelah refleksi kita melakukan perencanaan. Nah, karena dibuat sudah kesepakatan, baru kita melakukan perencanaan untuk pembelajaran yang berpusat kepada murid. Oke. Jadi perencanaannya di sini, strategi yang saya gunakan adalah dengan mendampingi Bapak Ibu di kegiatan workshop penyusunan perangkat ajar berbasis literasi dan numerasi selama 3 hari dari tanggal 11 sampai dengan 13 September 2024 kemarin. Jadi di sini peran saya di sini adalah sebagai fasilitator dan sebagai trainer. Hari pertama itu saya menjelaskan bagaimana CP itu turun ke TP, bagaimana analisis CP-nya, apa saja di dalam CP terbaru BSKAP nomor 32 tahun 2024 itu Bapak. Nah, itu dari situ teman-teman sudah bisa menganalisis dan menurunkan. Di dalam CP itu ada kompetensi dan ada konten, sehingga teman-teman bisa menurunkan menjadi tujuan pembelajaran. Saya juga menjelaskan bahwa di dalam CP itu ada
kompetensinya memahami. Di mana CP itu memahami di CP itu berbeda maknanya dengan memahami yang ada di taksonomi Bloom itu. Jadi kawan-kawan itu memahami bahwasanya CP itu sifatnya adalah secara umum yang sifatnya adalah pembelajaran konstruktif. Nah, untuk KTP maka teman-teman kemarin sudah bisa juga teman-teman guru itu menggunakan taksonomi Bloom untuk menjadikan CP itu KTP. Dan kemudian membuat alur tujuan pembelajaran berdasarkan rasionalis secara akal mana urutan-urutannya seperti itu. Dan teman-teman alhamdulillah kemarin kita berhasil dan dikumpulkan hasil analisis CP-nya. Kemudian di hari kedua itu teman-teman saya menjelaskan terkait dengan penyusunan modul ajar, yaitu apa-apa saja komponen modul ajar, kemudian bagaimana menyusun modul ajar berdasarkan asesmen diagnostik, karena sebelumnya juga saya mendampingi teman-teman bagaimana pemahaman terkait asesmen diagnostik itu baik yang kognitif ataupun yang non kognitif, sehingga ketika melakukan perencanaan pembelajaran itu berdasarkan dengan karakteristik muridnya. Nah, kemudian teman-teman setelah melakukan asesmen, membuat perencanaan, nah di sini saya berkesempatan untuk menemani, artinya memberikan kemudahan bagi teman-teman menyampaikan bagaimana penggunaan aplikasi ChatGPT, Gemini, kemudian lagi Quizzes AI. Nah, jadi teman-teman kemarin menggunakan 3 aplikasi itu, ChatGPT, Gemini, dan Quizzes AI untuk membuat modul ajar dan asesmen. Kemudian lagi, Abang, suaranya gimiti, lagi. Okay. Nah, kemudian setelah saya menyampaikan itu juga saya menyampaikan bahwasanya di dalam observasi itu ada indikator-indikator yang akan diobservasi. Nah, di sini juga peran saya adalah bagaimana teman-teman guru itu benar-benar bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan indikator yang dipilih pada PMM. Jadi modul ajar dibuat sendiri, kemudian memahami bagaimana apa saja perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari yang ada di PMM berdasarkan indikator yang dipilih masing-masing. Kebetulan untuk SMA 1 juga memilih kemarin pembelajaran yang adaptif, kemudian ada 2 kemarin itu. Kemudian di hari ketiga itu melanjutkan pembuatan modul ajar dan akhirnya alhamdulillah teman-teman sudah selesai untuk paling tidak 1 kali pertemuan dan diupload di Google Form yang saya berikan, sehingga ketika teman-teman itu memasukkan memasukkan modul ajarnya, di sini saya akan mendampingi mana yang harus diperbaiki, mana yang nantinya dampingan berikutnya apa yang harus saya dampingi lagi untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru di SMAN 1 Juwai. Nah, itu selama 3 hari dan alhamdulillah berhasil teman-teman guru membuat modul ajar berdasarkan karakteristik peserta didik SMAN 1 Juwai. Kemudian seterusnya adalah yang ketiga, implementasi. I-nya adalah implementasi. Nah, implementasi ini adalah artinya mempraktekkan apa yang sudah dibuat oleh teman-teman, dibuat guru itu masing-masing dan diimplementasikan di dalam kelas. Maka prosesnya ini adalah proses supervisi akademik, mulai dari pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Oke, bisa ke bawah, Bu. Oke. Jadi pra-observasi di sini Bapak Ibu guru melakukan praktek percakapan coaching bersama ibu kepala sekolah terkait dengan jadwal, terkait dengan indikator praktek kinerja yang dipilih dan diamati oleh kepala sekolah. Kemudian lagi yang kedua adalah observasi. Observasi di sini yaitu kegiatan di mana kepala sekolah atau asesor, kebetulan di SMA 1 Juwai ibu kepala sekolah langsung semua guru, kemarin ada 17 guru yang disupervisi beliau, sungguh luar biasa. Beliau
sendiri yang melihat dari awal sampai berakhir. Nah, itu luar biasanya Ibu Faridah ini. Jadi melihat apa yang masih belum, apa yang sudah. Nah, seperti itu. Kemudian setelah observasi dilakukan lagi pasca observasi di sini dengan teknik coaching. Nah, teknik coaching di sini bagaimana kepala sekolah Ibu Faridah itu membantu menemukan potensi-potensi dari guru itu atau hal-hal apa yang perlu ditingkatkan setelah praktek observasi di dalam kelas tadi. Jadi di sini Ibu Farida alhamdulillah sudah melakukan pasca observasi dan di sini ulun cuma bisa memantau karena memang ini perannya adalah tugasnya oleh kepala sekolah. Kemudian di sini yang terakhir adalah setelah selesai semua ada 17 guru yang diobservasi, maka dilakukan evaluasi. Nah, dalam evaluasi ulun menggunakan survei evaluasi pakai Google Form. Kemudian dari Google Form ini teman-teman melakukan refleksi. Nah, saya menanyakan apakah meningkat dari nilai berapa yang sebelumnya nilainya berapa menjadi nilai berapa. Kompetensi, perasaan apa yang sudah dirasakan oleh Bapak Ibu guru. Nah, kalau di sini dilihat hasilnya adalah yang pertama 100% guru mampu membuat modul sendiri dan diimplementasikan di kelas masing-masing. Ini ada di Google Form. Kemudian dari peningkatan kompetensi mengajar, dari refleksi itu 100% merasa meningkat kompetensi mengajar teman-teman. Kemudian ini grafiknya seluruhnya. Yang ketiga adalah umpan balik dari peserta didik. Bagaimana perasaannya mengikuti bersama Bapak Ibu guru pembelajarannya setelah perencanaannya dibuat maksimal oleh teman-teman guru dan hasilnya ada nilainya 82%. Itu senang dan sangat senang 11,8. Artinya menurut ulun ini berhasil. Nah, kemudian yang keempat adalah ketercapaian tujuan belajar di dalam kelas. Nah, dilakukanlah asesmen formatif teman-teman ini dan hasilnya 61 sampai 80% siswa mencapai KKTP dan 81 sampai 100% itu ada 11,8%. Kalau 61 sampai 80 itu ada 82,4%. Dan tentu saja ini harus terus ditingkatkan supaya nanti posisi KKTP anak itu berada 81 sampai 100%. Nah, ini masih tahap awal, jadi nanti kedepannya akan didampingi terus-menerus supaya kualitas dan tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Selanjutnya, nah itu tadi teman-teman dari langkah-langkah yang saya gunakan ketika mendampingi Ibu Farida, kepala sekolah dalam melaksanakan meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah survei ulun menanyakan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini dari survei itu 61 sampai 80% itu siswa terlibat, 81 sampai 100% itu nilainya adalah 23,5%. Dan ini adalah gambaran pada saat kegiatan observasi. Oke, selanjutnya adalah dari kesimpulan, terus ke bawah Ibu, ke bawah. Kesimpulannya yang pertama, momen yang paling menantang adalah bagaimana memotivasi guru agar tidak menyerah dalam membuat modul ajar. Oke. Dan makanya menggunakan aplikasi ChatGPT, Gemini, dan Quizzes AI. Yang kedua, perasaan saya ketika mendampingi dengan Ibu dengan model Repil ini sangat menyenangkan, sangat antusias karena pada dasarnya saya orientasinya adalah peserta didik. Kemudian yang ketiga tadi ini sudah saya sampaikan berapa persennya. Kemudian itu saja mungkin yang dapat ulun sampaikan terkait berbagi praktik baik khusus untuk dari modul ajar, mulai dari refleksi, pembuatan modul ajar hingga implementasi. Sebenarnya masih ada lagi yang lain-lain
praktik baik yang sudah disampaikan dan pendampingan. Cuman fokusnya ini terlebih dahulu. Jadi begitu Bu Faridah, Bu Amalia. Mungkin teman-teman terima ada yang kasih. ingin didiskusikan, boleh. Baik, terima kasih Bu Nani sudah membagikan praktek baiknya tadi ya bersama dengan Sekolah SMA Negeri 1 Juwai, sekolah penggerak gitu ya. Ibu mencoba mengoptimalkan pendampingan peningkatan kualitas pembelajaran dengan refill. Ternyata refill ini ya Bapak Ibu ya, refleksi, kemudian membuat perencanaan, kemudian mengimplementasi dan melakukan evaluasi. Di perencanaan tadi luar biasa Bapak Ibu di SMA Juwai bersama dengan pengawas pembinanya melakukan workshop, kemudian pendampingan yang cukup intens gitu ya, sampai kepada pemahaman tentang indikator atau perilaku apa yang dianjurkan, yang dipilih oleh Bapak Ibu pada saat mau melakukan observasi, kemudian apa perilaku yang tidak dianjurkan gitu ya, supaya bisa kita sama-sama memahami satu pemahaman untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di kelas. Gitu. Baik, Bu Nani, Bu Nur Faridah, mohon izin kita buka sesi pertanyaan, boleh Ibu? Iya Ibu, silahkan. Ibu, baik, Bapak Ibu yang luar biasa hari ini sudah berhadir di sore dah ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau mengapresiasi atau tanggapan, dipersilahkan Bapak Ibu. Mungkin 2 orang dulu gitu. Silakan untuk raise hand Bapak Ibu. Boleh menanggapi praktek baik dari Bu Nani Mayasari tadi, atau mungkin dari Bu Nur Faridah. Boleh dari Pak Amrullah dulu ya. Pak Amrullah sama Bu Desi Hayati ini yang raise hand. Boleh dari Pak Amrullah dulu ya Pak, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktik baiknya ini sangat bagus dan mudah-mudahan kawan-kawan kepala sekolah ataupun dari pengawas sendiri, ada beberapa pengawas tersebut, mudah-mudahan ini bisa melaksanakan kegiatan Pak untuk peningkatan untuk layanan terhadap pembelajaran. Dan ini bukan tidak mengomentari apa yang ada penggunaan beberapa istilah saja yang pernah kami dengar dari ada beberapa istilah. Yang pertama tadi dari Ibu Kepala Sekolah Nur Faridah ya. Ada di situ istilah KOSP. Nah, dengan adanya perubahan, KOSP itu kan berubah menjadi KSP, yaitu kurikulum satuan pendidikan. Kalau yang dulunya memang KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, ini saja satu. Dan yang kedua, yang pernah kami dengar juga, penggunaan kata asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik itu kewenangannya para pakar atau para psikolog. Sehingga untuk kita di didikan ini menggunakan kata asesmen awal, jadi bukan asesmen diagnostik. Nah, ini yang pernah kami dengar. Kalau kami salah, mohon dikoreksi juga ya. Itu saja Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Amrullah. Kita lanjut ke Bu Desi dulu ya. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mana hari ini saya mengikuti kegiatan webinar ini merasa sangat beruntung karena mendapat
sedikit berbagi praktik baik dari Ibu kepala sekolah, yang mana sekolah Ibu sudah menjadi sekolah penggerak ya Bu ya. Memang mungkin ini jenjangnya berbeda dengan kami Bu, karena kami berada di jenjang fase paling bawah atau TK ya Bu ya. Saya sendiri, saya ingin bertanya nih Bu, untuk menjadi sebuah sekolah penggerak itu, apakah yang sangat diperlukan atau cikal bakal apa nih sebenarnya yang harus kita siapkan untuk kita bisa menjadi sekolah penggerak? Apakah diperlukan syarat-syarat tertentu atau mungkin ada sesuatu yang memang benar-benar harus kita mantapkan terlebih dahulu agar kita bisa menjadi atau mendaftar menjadi sekolah penggerak ini Bu? Terus lagi, apakah ada klasifikasi atau syarat-syarat tertentu, terutama misalnya dari pendidiknya ataupun dari sarprasnya atau yang lain-lainnya itu Bu, untuk bisa mengajukan atau membuat permohonan agar sekolah kita itu bisa dijadikan mungkin untuk menjadi sekolah penggerak. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan Bu. Terima kasih. Sama-sama Ibu Desi. Mohon maaf Ibu Desi, dari TK mana Ibu? Oh iya Bu, saya dari TK Tunas Patra Bu, Harapan Pertamina. Dari Tabalong. Masya Allah. Sama Ibu siapa tuh namanya? Ada guru penggerak di sana ya Bu, angkatan 4? Iya Bu Tasni Weli Bu. J. Betul Ibu Tasni. J. Terima kasih Ibu Desi. Baik, Sama-sama, mohon izin Bapak Bunda. Ibu yang lain, kita coba jawab dulu 2 pertanyaan dari Pak Arula dan Bu Desi ya Bapak Ibu.